Oke, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi sama saya. Eh, Nyebutnya apa ya? Sama gue lah, Rian. Jadi kali ini setelah kemarin gue bikin video soal eh, perjalanan mudik balik dari Depok ke kampung halaman. Sekarang nih gue mau sharing soal Trabas nih. Jadi kemarin eh, gue baru aja Trabas lagi setelah sekian lama. Sebenarnya nggak terlalu lama sih. Jadi udah istirahat Trabas tuh dari awal awal bulan Desember, awal bulan Desember. Terus akhirnya ganti supermoto buat mudik itu. Terus akhirnya sekarang udah ganti settingan Trabas lagi nih. Udah ganti ban, udah ganti uh, persneling juga enggak sih, ban doang paling, sama oh ya sama ini gear, rasio gear udah ganti. Nah ini gue lagi perjalanan dari rumah saya di Depok ke rumah teman. Jadi kita terabas berdua doang. Nanti sampai rumah teman coba gue liatin gimana motor gue setelah perubahan buat terabas. Jadi gue udah nyampe rumah temen nih, di daerah Depok juga. Gue mau jelasin nih beberapa perubahan. Yang pertama, yang kemarin udah ganti knalpot dari standar ke Nero Evo TRC. Ban gue ganti ban pacul Corsa MT Cross R. Ukurannya kalau nggak salah 110. Terus ini motor temen gue, namanya Zaki. Dia knalpotnya gue lupa, pokoknya udah aftermarket lah. Terus ban MT Cross X 100 yang depan, aduh lupa, pokoknya MT Cross X. Kalau gue yang belakang 110, dia 100. Soalnya belinya nggak barengan. Terus pas dia tuh yang ready cuma 100 doang. Nah ini ban depan juga udah gue ganti pacul juga. Masa ban belakang pacul depan nggak, kan aneh. Oke, langsung aja. Jadi hari ini kita rencana mau ke Cisadon sebenarnya, cuman gue sama Zaki mutusin buat mampir dulu ke Hambalang, karena males banget kalau kita langsung ke Cisadon, kayak aspal terus gitu dari Depok langsung ke Cisadon, lewat jalan raya kan, lewat Sentul, lewat 0 km gitu. Kita coba pemanasan dulu lah di Hambalang, cuman nggak naik, nggak ke Babe atau ke tempat lain. Ini jadi kita sekitar jam berapa ya, jam 10 kali ini, jam 10 kita udah siap-siap tadi, udah nyampe Sentul, udah makan sarapan di pom bensin Sentul, langsung gas. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu nih, Hambalang itu di mana. Hambalang itu kalau mau ke Hambalang lewat uh, sirkuit Sentul. Kalau mau nyari paling gampang ya, nyari sirkuit Sentul, masuk terus ntar lewat aja tuh jalan raya di sebelah sirkuit Sentul tuh, ada tuh, lewatin aja tuh, ada jalan lah di situ, ntar sampai ke perumahan Citra Sentul kalau nggak salah ya. Nah ini kita coba pemanasan dulu di Hambalang aja. Pemanasan sekali. Udah ngeri juga sih di situ. Soalnya habis hujan, kemarin habis hujan. Kayaknya kita putusin buat lewat Hambalang dulu lah daripada langsung ke Cisadon. Ini jalan basah banget. Oh ya, tujuan kita ke Hambalang tuh jadi, uh, kan kita udah lumayan lama nih nggak main Trabas lagi nih. Terus kalau mau ngumpul, kalau mau nyari anak-anak buat main Trabas tuh susah. Jadi gimana ya, susah waktunya sih, lebih susah ke waktunya sih. Akhirnya pas kebetulan gue sama temen gue, sama si Zaki ini, pas nih, yuk bisa Trabas, ayo nyari teman nggak. Pas kita mau nyari ternyata ada cancel. Ya udah kita berdua aja. Terus kita mutusin buat jalan ke
Cisadon. Jadi kenapa kita ke Cisadon tuh sebenarnya, eh, ini kita terabas nih kemarin sebelum puasa, pas minggu terakhir, pokoknya minggu terakhir sebelum puasa, hari Sabtu kita eh, ya terabas terakhir lah sebelum vakum lagi gitu. Sebelumnya emang sebenarnya kita udah pernah terabas sebelumnya. Gue lupa. Eh, Sebelumnya udah pernah terabas setelah dari kampung itu. Ntar gue upload juga. Cuman gue mau ngedit yang ini dulu. Jadi kita eh, kayak menyambut bulan Ramadan lah kita di sini. Soalnya ntar kalau bulan Ramadan kayaknya mau vakum dulu, kita fokus. Iya. Jadi enaknya di Hambalang tuh, kalau yang di bawah ya belum naik ke mana, tanjakan Babe gitu ya. Itu kan kalau di tanjakan Babe udah mulai teknikal tuh. Ini kalau di bawah tuh, meskipun kemarin hujan gitu, itu enak banget buat speeding. Jadi buat, kalau buat pemanasan, kalau cuma buat terabasnya nanti sih bisa tuh lewat bawah tuh, yang bawah lurus aja tuh. Ini kan kalau nggak salah tuh proyek ini ya, apa namanya, proyek jalan jalur puncak 2 kalau nggak salah. Tadi banyak banget tuh, banyak banget eksavator, banyak truk. Nah ini nih, di jalur favorit nih buat pemanasan tuh, bisa speeding di sini ya. Meskipun gue sebenarnya nggak berani speed juga sih, batas ini doang. Oke, selanjutnya tips buat kalau di jalan kayak gini ya, di jalan berbatu terjal kayak gitu, uh, tapi agak rata, bisa buat speeding sih. Kalau gue biasanya berdiri sih, kayak yang dilakuin sama Jack itu, dia berdiri panjang jalan tadi. Gue juga berdiri, sebisa mungkin berdiri. Kalau kita nggak berdiri, yakin tuh pasti kekocok, asli. Gue pernah di awal-awal terabas dulu, meskipun gue juga belum berpengalaman banget sih, cuman kayak yang pelajaran paling berharga itu diajarin teman gue, buat gue kalau di jalan sebisa mungkin berdiri terus, yakin gak bakal capek gitu. Dan ternyata bener, gak capek gitu, perut gak kocok. Oke, jadi ini kalau ke kiri kita ke Babe, ke tanjakan Babe. Kita lurus, ntar di depan tuh ada kayak uh, ketigaan, ada posisi buat tembus ke Janggelan. Setelah itu kita mau ke Cisadon. Jadi kalau buat berdiri itu supaya motor juga, itu apa namanya, motor, hendakan motor, terus kan motor pasti lompat-lompat tuh, goyang-goyang kemana-mana tuh, kita nggak ada pengaruh. Jadi suspensi itu di lutut, tahu gue ya, teman gue yang ngajarin gue tuh kayak gitu katanya. Ternyata emang bener, perut nggak kocok. Gue pernah tuh kalau pas
eh, apa namanya, duduk gitu, perut kerasa kocok asli, makan juga nggak enak, padahal lapar ya, cuman mau makan tuh kayak mual gitu. Terusnya sih berdiri, bisa mungkin diusahain berdiri. Itu kan. Nah ini ternyata kan kita udah lama nggak terabas, ternyata kita baru tahu kalau jalan masuk tuh udah ditutup tuh buat ke jungleland di situ. Ternyata jalannya pindah ke yang di belakang tadi, yang di si Zaki berhenti. Ternyata salah. Ya, Kita baru tahu tuh. Kayak putar balik. apa? Jadi habis kita tadi turun tuh ke arah jungleland, di perjalanan gitu kita ketemu nih apa namanya, rombongan mobil jeep, mobil off road. Nah, mereka stuck tuh di belokan yang kubangan gitu. Biasanya emang pada stuck Mana di aja, situ Pak? sih. Kalian? Terus kita akhirnya mutusin buat Ya. berhenti dulu, nunggu mereka bisa lolos semua, sekalian istirahat. Lagian di depan juga ada motor lagi, ada rombongan motor trail, jadi kita mau gantian juga tuh, biar mereka duluan yang nyebrang baru kita. Wah. Anjir. Jadi kita posisinya ini turun mau nyebrang eh, kali ya, sungai di belakang jungleland tuh, di belakang parkiran, di turunan nih. Pasti gue sebenarnya tuh paling serem kalau turun sih. Kalau gue pribadi ya, itu gue paling serem kalau turun. Dan gue pernah terabas pertama kali
Gue itu agak trauma karena 2 kali ngelewatin kali jatuh mulu. Gue pasti sampai sekarang tuh masih deg-degan kalau lewatin kali. Soalnya nggak kelihatan kadang tuh jalannya. Nah, ini kita lewat kali. Kan butek kan airnya. Tapi sebenarnya kuncinya satu sih, menurut gue ya. Kuncinya motor jalan ya, nyemplung. Nah kayak gitu tuh kan nggak kelihatan ternyata ada lubang. Memang cupu banget anjir. Nah sebenarnya tuh kalau menurut gue ya kuncinya tuh satu sebenarnya. Tetap jalan aja, motor tuh tetap jalan, harus tetap jalan. Karena ketika motor itu nggak jalan, harus tetap dapat traksi gitu, maksudnya biar tetap maju terus. Lu pasti kehilangan keseimbangan gitu, gampang banget hilang keseimbangan, terus jatuh. Nah kayak gitu tuh kan nggak kelihatan sebenarnya, langsung gue terabas aja lah. Nyemplung gua. Oke, kita udah nyampe parkiran Janggalet, nembus lewat belakang. Habis ini kita bakal lanjut langsung ke Cisadon lewat aspal. Jadi mungkin ntar buat yang di Cisadon Langsung. dilanjutin di part kedua, di part ke-1. Oke, sampai jumpa.